Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta MPLS SMK Bhinneka Karya Surakarta, kali ini bersama saya Ibu Tri Budiana, kita akan membahas tentang tata krama. Tata krama kita kali ini lebih kami soroti pada tata krama di dunia sosial media, karena saat ini sosial media adalah kebutuhan utama kita dalam berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan sebuah cara untuk memberitahukan pikiran, ide, gagasan, kritik, ataupun saran, serta curhatan hati seseorang kepada orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Seiring dengan perkembangan zaman, serta kecepatan jaringan internet sekarang ini yang sudah mulai merata ke seluruh pelosok desa, membuat komunikasi dengan seseorang tidak lagi menjadi sulit. Karena di mana saja, kapan saja, dapat berkomunikasi dengan orang yang kita inginkan, baik menggunakan handphone, menggunakan smartphone, ataupun melalui PC atau komputer. Oleh karena itu, sekarang ini dikenal pula komunikasi melalui jaringan internet, yang biasa disebut dengan komunikasi daring sinkron. Komunikasi sinkron yang menggunakan komunikasi secara verbal atau bahasa tubuh haruslah memiliki tata krama yang baik dan benar agar lawan bicara kita bisa menerima pesan dan tidak tersinggung ataupun tersakiti atas pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Selain itu, tata krama yang baik pada saat berkomunikasi akan menunjukkan berbagai informasi diri. Seperti apa diri Anda, bagaimana karakter Anda, itu akan dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam tata krama berkomunikasi? Berikut ini tips-tips yang akan kami sapa dengan semangat. Memulai komunikasi dengan semangat akan memberikan efek positif untuk berkomunikasi yang akan dilangsungkan atau akan diinginkan, sehingga ketika suasana positif terjalin di awal, maka insya Allah komunikasi berikutnya akan menjadi lebih lancar lagi. Kemudian yang kedua, tatap wajah dengan lawan bicara. Dengan menatap wajah lawan bicara kita pada saat kita berkomunikasi, itu menggambarkan bahwa lawan bicara kita ataupun kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh komunikator atau dua orang yang saling berkomunikasi. Di satu sisi juga itu bentuk penghargaan dan apresiasi bagi orang pemberi pesan kepada kita ataupun imbal balik antara dia dengan kita. Yang ketiga, jangan membicarakan keburukan orang lain, karena ketika kita membicarakan keburukan orang lain itu menggambarkan terpancarnya aura negatif pada diri kita. Seandainya pun kita ingin mengkritisi seseorang, maka sampaikan itu dengan bahasa kritik yang membangun, kayak gitu. Kita harus melihat siapa lawan bicara kita, bagaimana kita menyampaikan kritik kepada teman kita itu dengan kritik yang positif. Kemudian yang keempat, ketika kita batuk, ketika kita sedang ada gangguan pada suara ataupun apa, maka kita juga harus menutupinya. Kita tutup ketika kita sedang batuk. Ini menunjukkan adab ataupun tata krama ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalau kita komunikasi langsung, ya baiknya kita tutup. Ataupun ketika kita komunikasi tidak langsung ataupun lewat sosial media, itu tetap merupakan adab yang harus kita perhatikan, sehingga lawan bicara tidak seperti merasa disepelekan ataupun merasa seperti tidak dihargai karena perilaku kita yang kurang tepat. Kemudian yang kelima, hendaklah kita menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi pilihan kata atau diksi kata kita juga yang tepat dengan siapa kita berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang tua, maka apalagi orang Jawa gitu ya, maka kadang kita perlu dengan bahasa kromo alus gitu ya, atau bahasa sapaan-sapaan orang Jawa yang itu menggambarkan kita menghargai orang tersebut.
berbicara dengan orang yang lebih tua bagaimana gitu dengan kata-katanya sopan, berbicara dengan anak yang muda, walaupun dengan anak yang lebih muda kita bisa lebih santai, tetapi tetap jaga kesopanan itu sehingga anak muda itu nanti akan meniru apa yang kita lakukan. Ketika kita mengajak komunikasi mereka dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan, kurang tata krama, maka mereka akan belajar dari reaksi kita. Maka kita tahu mereka akan lebih tidak sopan lagi nanti kepada kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Kemudian yang keenam, jangan memaksa. Setiap komunikasi yang berjalan dengan baik harus menggunakan kata-kata yang lembut gitu ya. Maksudnya jangan memaksa. Jangan pernah mengintimidasi lawan bicara kita untuk memenuhi apa yang menjadi segala tuntutan kita. Jadi pada saat komunikasi antar pribadi berusahalah untuk meminta dengan baik, meminta dengan lembut agar tujuan dari komunikasi dapat diterima dengan baik. Kemudian yang ketujuh, dengarkan dengan baik. Memang kita tahu mendengar itu butuh keterampilan karena kita tahu semua orang itu pinginnya berbicara, pinginnya didengar. Tetapi ketika kita hanya ingin berbicara tanpa kita punya keterampilan mendengar, sungguh kita sangat rugi karena kita tidak akan bisa menerima pesan yang disampaikan oleh orang yang berkomunikasi dengan kita. Maka berusaha, mencoba, berlatih untuk menjadi pendengar sehingga kita bisa menangkap ataupun kita bisa mendiagnosa sesungguhnya apa sih sumber persoalan, apa sih sumber permasalahan yang ingin dikomunikasikan dari orang lain kepada kita. Sehingga ketika kita menangkap pesan dengan benar, komunikasi yang kita lakukan bisa lebih efektif. Mungkin ketika dia hanya meminta, kita mendengar saja tidak memberi solusi. Atau mungkin komunikator menginginkan kita memberi solusi gitu. Sehingga ketika mereka menginginkan kita memberi solusi, maka kita pun juga harus tahu persoalan mendasar pada diri mereka. Dengan cara apa? Menjadi pendengar yang baik. Yang kedelapan, jangan berbicara terlalu cepat. Jadi begini, dalam berkomunikasi, usahakan untuk tidak berbicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, para pendengar ataupun orang yang kita ajak komunikasi juga akan merasa bosan dan jenuh. Sementara kalau terlalu cepat, itu juga pesan tidak akan mudah ditangkap. Terkadang juga pesan yang terlalu cepat itu memberikan kesan memaksa, membuat lawan bicara kita itu merasa terancam seperti itu, ataupun risih. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi menjadi tidak baik. Salah satunya adalah ngomong terlalu cepat. Maka kita berlatih ya untuk sewajarnya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Kemudian yang kesembilan, jaga sikap dan perilaku. Jadi ketika kita berbicara, kita akan melihat tema pembicaraan kita itu seperti apa. Ketika tema pembicaraan kita di pembelajaran di kelas dengan waktu yang serius, maka anak-anak ataupun semuanya gitu ya, waktunya serius berarti komunikasi kita juga serius. Waktunya kita bercanda, maka kita bisa melakukan humor-humor segar supaya komunikasi kita juga tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu garing. Kemudian kurangi ekspresi-ekspresi yang itu membuat lawan bicara kita risih. Misalkan kita berbicara dengan memejamkan mata terlalu lama, ataupun menggaruk-garuk hidung, ataupun juga menggigit bibir yang lama, itu kesannya kan tidak baik. Kesannya mungkin ditangkapnya ya nggak enak saja dilihat dan juga risih seperti itu. Kemudian yang nomor 10, berikan solusi ketika ada masalah. Jadi memang memberikan solusi itu tidak lepas dari keterampilan mengidentifikasi masalah dari lawan bicara ataupun mengidentifikasi masalah dari persoalan yang sedang dibicarakan di suatu komunikasi, entah itu di grup ataupun di chat personal. Maka dari itu, ketika kita memecahkan suatu persoalan, maka kita harus tahu persoalan mendasar, akar dari permasalahan dari yang dibicarakan itu apa. Maka di sini kita memberikan kontribusi
solusi dari setiap persoalan. Walaupun nanti solusi yang kita berikan memang bukan solusi yang terbaik, tapi setidaknya kita berkontribusi untuk memberikan solusi dan gagasan. Yang ke-11, berkatalah jujur dan jangan bertele-tele. Yang ke-12, tulis yang ingin dibicarakan itu dengan rapi. Jadi gunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan kata-kata ataupun kalimat dengan bahasa yang sulit dipahami oleh audiens atau oleh lawan bicara kita. Misalkan bahasa program ataupun kalimat-kalimat yang tulisannya itu tidak jelas seperti anak muda sekarang itu ya, sehingga akan sangat sulit ditangkap oleh orang lain. Kemudian yang ke-13, perkenalkan diri dengan sopan. Nggak usah teriak-teriak gitu ya, perkenalkan diri dengan baik. Volume suara juga tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga pesan bisa diterima oleh lawan kita dengan enak dan dengan nyaman. Kemudian jangan lupa yang ke-14, selingi pembicaraan itu dengan humor. Tentunya humor di sini bukan humor yang mengusik ataupun bullying gitu ya, ataupun menghina orang lain. Sering anak-anak itu ketika dia inginnya humor, tetapi justru di situ mengakibatkan terjadi ketersinggungan antar teman gitu kan. Misalkan di grup-grup kelas yang pernah saya ampu, maunya memang dia humor, tetapi ditangkapnya orang itu sebagai bullying gitu, sehingga teman-teman yang lain juga suka merasa itu sebagai sesuatu yang lucu, manakala bisa ngerjain orang lain atau membuli orang lain. Jadi humor memang diperlukan untuk memecah ketegangan ataupun memang untuk membangkit keceriaan di dalam berkomunikasi. Tapi perlu diingat di sini bahwa humor itu tidak digunakan untuk menjatuhkan orang lain, membuli orang lain ataupun merendahkan harkat martabat orang lain. Kemudian yang ke-15, hargai pendapat orang lain. Meskipun kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan orang lain, tapi tolong dihargai. Terima kasih, sampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah mau berpendapat. Kemudian misalkan tidak sepakat, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang intinya tidak mematahkan, ataupun dengan bahasa-bahasa yang intinya ketika orang berpendapat itu tahu bagaimana baiknya dia itu memberikan solusi ataupun memberikan pendapat. Jadi biar orang itu juga tidak ngawur ketika dia memberikan pendapat, tapi juga biar orang itu tidak takut ketika dia ingin menyampaikan pendapat, seperti itu. Demikian anak-anakku peserta MPLS SMK Bhinneka Karya Surakarta. Beberapa tata krama yang Bu Tri sampaikan tadi adalah dalam rangka untuk menjalin komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang positif dalam diri kita, mengurangi konflik, kemudian memberi energi positif sehingga kita bisa bergerak bersama, maju bersama, meraih kesuksesan bersama. Sebenarnya masih banyak terkait dengan tata krama, baik dengan personal maupun komunikasi saat berada pada lingkungan, kemudian lingkungan seperti apa, tetapi itu akan kita bahas nanti sambil kita melakukan proses pembelajaran. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK BK bisa. SMK BK Jaya.